Next game na ako ah. Pemuda ini bernama Arnel. Ia adalah seorang mahasiswa dan bekerja sampingan menjadi montir di sebuah bengkel milik pamannya. Uang yang dihasilkan cukup banyak. Bahkan ia meminta pamannya untuk bisa terus bekerja di sana. Tapi pamannya tidak mengizinkan Arnel untuk bekerja terus-terusan karena ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan fokus pada kuliahnya. Dengan begitu, Arnel bisa menjadi orang besar. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita berusia mungkin kurang lebih sekitar 30 tahunan. Namanya adalah Sal. Ia baru saja pindah ke apartemen di sebelah bengkel. Arnel berusaha membantu mengangkati barang-barangnya. Karena sudah dibantu, Sal memberikan uang pada Arnel, namun ditolak. Ia ikhlas membantu. Arnel pun bergegas pergi ke rumah kekasihnya karena malam itu mereka ada janji berkencan. Isipan mo Desembre. Besok harinya, Arnel mendapat pekerjaan baru, yaitu memperbaiki mobil milik Sal. Dengan mudah, Arnel akan memperbaikinya. Di sini, Sal memegang tangan Arnel sebagai tanda kalau ia percaya padanya. Tapi masalahnya, Arnel menganggap itu sesuatu yang lain. Karena sudah diberi kepercayaan, pada akhirnya Arnel mulai memperbaiki mobil Sal. Tapi sebelum itu, ia masuk ke dalam mobilnya Sal dan membayangkan sedang bermesraan dengan wanita itu. Keesokan harinya, Arnel mengatakan kalau mobilnya sudah selesai dan bisa dipakai lagi. Sal yang habis belanja ke pasar lalu mengajak Arnel untuk masuk ke dalam apartemennya. Dan terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Arnel, yaitu bisa bermesraan dengan Sal di dunia nyata. Sementara malamnya, kekasih Arnel yang bernama Jenna melihat Arnel sedang jalan dengan temannya, entah mau kemana. Intinya, Jenna ini orangnya selalu curigaan. Nagsimba kasi kami ni Mama. Akhir pekan pun selesai dan waktunya masuk kuliah lagi. Di sini Arnel sangat terkejut karena ternyata Sal adalah dosen baru mereka. Arnel terus memalingkan wajahnya menghindari tatapan Sal. Peristiwa itu membuat Jenna kembali curiga pada Arnel. Namun semua itu berubah ketika Sal dan Arnel ketemu di toilet. Parahnya mereka nekat bermesraan di sana. Dan semenjak itu, Arnel mulai bisa tersenyum lagi di kampus. Makin hari, hubungan Sal dan Arnel makin tidak bisa dibendung. Dimanapun mereka ketemu, pasti begituan. Bahkan saat jam istirahat pun mereka gas. Jenna bahkan sampai mencari-cari Arnel namun tidak ketemu. Hingga suatu malam, apa yang dikerjakan Sal dan Arnel ketahuan oleh Jenna di bengkelnya sendiri. Jenna yang kesal pun bilang pada Arnel kalau ia sudah tahu apa yang disembunyikan oleh Sal dan Arnel selama ini. Arnel lalu berdalih bahwa ia tidak melakukan itu, tapi percuma saja. Jenna sudah melihat dengan matanya sendiri. Bahkan gadis cantik itu berusaha menjauhkan Arnel dari Sal. Puncaknya, Jenna kesal ketika dosennya itu memberikan nilai buruk pada Arnel. Ia terus membujuk Sal agar mengganti nilai Arnel karena ini menyangkut dengan kelulusan. Sampai pada akhirnya, Jenna menjanjikan akan melakukan apa saja demi semua itu. Sal pun memanfaatkan kepasrahan Jenna tersebut dengan menyuruhnya menggantikan posisi Arnel bermesraan dengannya. Meskipun akhirnya setuju, Jenna bukanlah gadis yang bodoh. Ia merekam aksi mereka dan ditunjukkan pada Arnel. Rencananya, rekaman ini akan mereka berikan pada pihak kampus sebagai bentuk pemerasan. Pagaan buhay mo. At
Di sini Arnel tidak setuju karena ini akan menjadi masalah yang besar. Arnel yang kesal tanpa sengaja mendorong Jenna ke tembok hingga terluka. Peristiwa itu disaksikan oleh Sal. Sal panik dan ingin melaporkannya pada rektor. Namun Arnel mencegahnya, bahkan mengancamnya akan menyebarkan rekaman Sal dan Jenna. Aksidente ang mo ba, Sal? Arnel memang tidak menyebarkan rekaman tersebut, tapi pada akhirnya Jenna lah yang melakukannya. Sal kemudian dibawa oleh pihak berwajib. Berakhirlah cerita Sal dan Arnel, begitu juga dengan Jenna. Mereka telah lulus kuliah dan Arnel kembali melanjutkan menjadi montir di bengkel. Kaya pa naman Buti maluwag yung daan ngayon. Oh, ayan, Andoy. Thank you. Bye, babe. Salamat, Lee. Friend ko yan, taga Pampanga. Sandali lang. Tara dito. Ay, tatlo ulit. Tatlong galon yan, ayusin mo na ha. Sige, tara na. Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andoy yang sedang duduk di mobil box pengantar barang. Dia terlihat kebosanan menunggu temannya yang pergi ke toilet warung. Karena penasaran, Andoy pun menyusul temannya itu dan melihat pemandangan menakjubkan di mana sang teman sedang bermesraan dengan wanita pemilik warung. Basta mag-iingat kayo Tawagan mo ako. Takut ketahuan, Andoy pun memilih untuk kembali ke mobil. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Jokes itu akhirnya kembali dengan diantar oleh wanita pemilik warung. Mereka tampak mesra, padahal Jokes sudah memiliki seorang pacar. Andoy dan Jokes pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu mengantar barang. Malam harinya, setelah mengisi perut yang lapar, Andoy dan Jaks memutuskan untuk beristirahat di warung remang-remang milik pacarnya Jaks yang bernama Liza. Jadi ceritanya, setelah lulus sekolah, Liza memutuskan untuk mengadu nasib dengan membuka warung remang-remang itu. Dan kebetulan usahanya itu sangat ramai. Tatlong galon yan, ayusin mo na ha. Malam itu, Andoy dan Jaks akan menginap di sana. Meskipun kamarnya sempit dan kumuh, itu tak jadi masalah bagi Andoy. Ketika masuk, Andoy disambut dengan pemandangan serta suara berisik dari pengunjung yang sedang bermesraan dengan wanita pekerja warung tersebut. Kebetulan, kamar-kamar di sana hanya dipisah oleh kain saja. Meski dirinya cenat-cenut nggak karuan, Andoy berusaha cuek dan akhirnya tertidur. Keesokan paginya, setelah berpamitan dengan Liza, Jux dan Andoy pun pulang. Di rumah, Andoy ternyata sudah memiliki seorang istri yang cantik. Dia bernama Mercy dan sangat setia menunggu kepulangan Andoy. Sambil tersenyum manis, Mercy menyiapkan makanan untuk suaminya dan setelah itu menjadikan dirinya sendiri sebagai hidangan penutup. Melihat sosok Mercy yang cantik serta perhatian pada sang suami, kita jadi tahu alasan kenapa Andoy tidak tergoda pada wanita di warung remang-remang. Malam berikutnya, ketika ia dan Jux mampir ke warung Liza seperti biasanya, ada sosok baru yang menarik perhatian Andoy. Dia melihat seorang wanita cantik yang nampak lugu. Wanita itu bernama Ligaya, yang baru saja diajak Liza untuk bekerja di warungnya. Saat itu Liza menegaskan kalau Ligaya bekerja untuk mengisi bensin kendaraan pengunjung, bukan untuk melayani hasrat mereka. Andoy nampak senang berkenalan dengan Ligaya dan mereka pun terlibat obrolan seru berdua saja. Salamat pala sa kape.
Wala na rin ako mag-anak na Karena kebetulan malam itu kamarnya sudah penuh, Andoy pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Namun, selang beberapa saat, Ligaya tiba-tiba datang menghampirinya dengan tingkah menggoda. Tanpa basa-basi mereka pun bermesraan dan ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Andoy semata. Meskipun nampak harmonis dengan sang istri, Andoy ternyata memiliki sebuah ganjalan di hatinya. Sudah lama dia menginginkan kehadiran buah hati di kehidupan mereka. Andoy menuding kesibukan Mercy sebagai guru yang menghalangi mereka untuk memiliki anak. Sementara itu, di malam yang lain, Andoy berperan sebagai pahlawan yang melindungi Ligaya dari pria-pria genit. Ligaya pun berterima kasih pada Andoy dengan cara mengajaknya bermesraan di sebuah kamar sempit di warung itu. Salamat, Andoy. Tumating ka. Sejak saat itulah Andoy dan Ligaya menjalin hubungan gelap yang cukup dalam. Dan untuk menutupi pengkhianatannya itu, Andoy tetap bersikap manis di depan sang istri. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mercy mulai merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Andoy jadi sering bermain ponsel hingga suatu ketika Mercy menemukan bekas lipstik di baju suaminya itu. Disitulah Mercy semakin yakin bahwa Andoy memiliki wanita lain. Suatu malam ketika Andoy tertidur pulas karena kelelahan bekerja serta bermesraan dengan Ligaya, Mercy yang terjaga di sampingnya nekat untuk memeriksa ponsel sang suami. Di sana dia melihat Andoy sering berbalas pesan dengan wanita bernama Ligaya. Dan kebetulan saat ponsel Andoy sedang berada di tangan Mercy, Ligaya mengirim pesan untuk memberitahu Andoy kalau dirinya sedang hamil. Dan itu adalah hasil hubungan mereka berdua. Mengetahui hal itu, Mercy sangat sedih. Dia pun berinisiatif untuk menemui Ligaya. Ketika wanita itu sedang berjualan, bukannya marah, Mercy justru terlihat santai. Dia bilang kalau ia adalah istri Andoy dan sudah mengetahui hubungan suaminya itu dengan Ligaya. Mercy bilang akan menyerahkan Andoy pada Ligaya karena dirinya tidak bisa memberikan momongan. Gustong-gusto ni Andoy magkaanak. Alagaan mo si Andoy, natawad at nahuli. Hindi ko alam. Sambil meneteskan air mata, Mercy mendoakan agar Ligaya dan Andoy bisa membangun keluarga yang bahagia. Mercy kemudian pergi begitu saja. Apa yang dilakukan Mercy tadi ternyata membuat Ligaya jadi merasa bersalah. Dia berpikir bagaimana dirinya bisa berbahagia dengan Andoy setelah menyakiti hati Mercy. Ligaya pun mulai meragukan masa depannya bersama Andoy. Sa inyo ni Ligaya. Sementara itu, ketika Andoy pulang ke rumah, dia mendapati Mercy ingin pergi dengan membawa koper. Mercy bilang kalau ia sudah mengetahui hubungan Andoy dan Ligaya, jadi tidak ada alasan lagi baginya untuk tetap tinggal di rumah itu bersama Andoy. Dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Dengan diiringi tangis Andoy, Mercy bilang kalau dia ikhlas melepaskannya. Setelah itu, Mercy pun pergi. Andoy! Umalis na! Di na siya babalik. Setelah menenangkan diri beberapa hari setelah ditinggal Mercy, suatu malam Andoy pergi menemui Ligaya. Namun tak disangka, Ligaya ternyata sudah pergi dan tidak akan kembali lagi, kata Liza.
Tanpa sepengetahuan Andoy, Ligaya memutuskan untuk pergi entah kemana dan membesarkan anak di dalam kandungannya seorang diri, meninggalkan Andoy dengan rasa sakit mendalam karena kehilangan dua wanita yang tulus mencintainya tapi tega disakitinya. Film ini pun selesai. Hayaan mo na si Ligaya.